Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Ibu Meta Bara Barutu, SCMM, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami selaku kelompok 1 akan mempresentasikan hasil ide dan juga diskusi kami mengenai produk ataupun brand serta melakukan analisis STP. Presentasi ini ditujukan untuk memenuhi penugasan mata kuliah manajemen pemasaran yang diampu oleh Ibu Meta. Produk ataupun brand yang kelompok kami dapatkan untuk materi ini bernama StanGuard dengan tagline Guarding Dreams and Blocking Stan. Boleh di next. Baik, sebagaimana wajarnya sebuah kelompok, tentunya saya tidak sendiri di sini. Saya bersama 7 orang hebat teman kelompok 1 yang akhirnya mendapatkan ide dan juga analisis STP untuk presentasi kali ini. Oke, saya akan memperkenalkan semuanya oleh diri saya sendiri. Perkenalkan diri saya sendiri, ya, ini Muhammad Rifki Ramadan. Lalu ada teman-teman yang lain, yakni Andreas Pandu Prasetya, Fares Widarto Mahdi, Ayu Sihotang, Puji Astuti, Olgaritma Jovanka, Oviana Lintang, Leila Syarifah. Oke, baik. Setelah ini kita akan menampilkan sebuah video dari brand kami, yakni StanGuard. Body next. Baiklah, sebelum melangkah lebih jauh, di slide ini merupakan fenomena atau latar belakang mengapa nih kelompok kami memilih StanGuard sebagai produk ataupun brand di dalam presentasi kali ini. Yang dimana menurut data dari website Kementerian Kesehatan mengenai studi kasus gizi di Indonesia, ditemukan bahwa sebanyak 24,4% balita di Indonesia mengalami stunting pada tahun 2021. Nah, penyebab utama dari stunting ini yakni malnutrisi dalam jangka panjang ataupun kronis. Kekurangan asupan gizi ini bisa terjadi sejak bayi masih di dalam kandungan karena seorang ibu tidak mencukupi kebutuhan nutrisi selama kehamilannya. Nah, berangkat dari hal tersebut, kelompok kami tertarik nih untuk membuat sebuah aplikasi yang mendukung untuk pencegahan stunting yang bernama StanGuard. Body next. Nah, saat ini banyak dari ibu hamil yang membutuhkan suplemen nutrisi kehamilan dan juga informasi tentang kehamilan mereka. Banyak juga dari mereka yang hanya mencari solusi di internet mengenai cara untuk mencegah stunting. Nah, namun masalahnya di sini adalah kurangnya akses informasi dan keakuratan tentang informasi yang diberikan. Inilah mengapa kami mengembangkan sebuah aplikasi yang dirancang khusus untuk mengatasi tantangan stunting. Aplikasi ini bukan hanya sekedar sumber informasi, melainkan mitra lengkap bagi para ibu hamil untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan janinnya. Dengan aplikasi yang kami kembangkan, ibu hamil dapat dengan mudah membeli kebutuhan suplemen nutrisi, mencatat pertumbuhan dan perkembangan janin, dan juga berkonsultasi dengan dokter kandungan untuk mendapatkan tips pencegah stunting. Boleh next? Nah, semua fitur ini dikembangkan oleh StanGuard sebagai aplikasi yang memberikan solusi inovatif dan didedikasikan untuk memastikan kehamilan yang sehat dan juga perkembangan janin yang optimal. Next.
Nah, selanjutnya, setelah dijelaskan mengenai latar belakang aplikasi StanGuard, tentunya kami sendiri dalam mengembangkan aplikasi ini juga perlu menganalisis aspek segmentasi yang sesuai dengan aplikasi kita. Nah, maka dari itu, diskusi kami yang pertama untuk segmentasinya itu dari demografi. Jadi, untuk target dari aplikasi ini sendiri adalah seorang wanita dewasa yang berusia 22 sampai 40 tahun yang memiliki status telah menikah dan memiliki rentang status ekonomi dari kelas menengah ke atas. Nah, untuk penjelasan segmentasi dari geografinya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kita akan masuk kepada aspek segmentasi dalam segi geografis. Disebutkan bahwa segmentasi geografis ini tuh kita tahu bahwasanya tuh suatu pengelompokan konsumen berdasarkan lokasi tempat mereka berada. Sebelumnya, udah diulas ya tentang standar itu sendiri yang dikembangkan untuk mencegah terjadinya stunting pada saat wanita sedang hamil. Adapun wilayah-wilayah yang kota besar ini yang memiliki kesibukan yang tinggi biasanya itu membuat mereka kurang memperhatikan terkait adanya perkembangan stunting. Menurut data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, mereka menyebutkan bahwasanya pada tahun 2022 angka prevalensi stunting di DKI Jakarta ini mencapai 14,8%. Jadi, ratusan ribu balita ini di Jakarta didiagnosis mengidap stunting atau masalah gizi kronis akibat kurang asupan dalam jangka waktu panjang. Nah, kita tahu bahwasanya Kota Jakarta ini masih memiliki gaya hidup yang selaras ya dengan kota-kota perbatasannya. Adapun kota-kota yang dekat dengan Jakarta itu sendiri yaitu Jabodetabek. Maka dari itu, hasil dari diskusi kami memutuskan bahwasanya lokasi geografis yang sesuai dengan penggunaan aplikasi standar ini adalah urban city, khususnya Jabodetabek. Nah, kita itu tahu bahwasanya di stunting tidak menutup kemungkinan terjadi pada wanita hamil di kalangan kota-kota besar aja, seperti Jabodetabek. Nah, Jabodetabek ini tuh merupakan kota yang mayoritasnya penduduknya ini memiliki penghasilan yang di atas rata-rata dan mempunyai kepribadian yang lebih sadar serta memperhatikan kondisi kesehatan masing-masing individu. Adapun kondisi ini bisa mendukung penduduk Jabodetabek untuk bisa menggunakan layanan aplikasi StanGuard. Selanjutnya pada poin kedua yaitu internet access yang available. Artinya di sini pada urban city seperti wilayah Jabodetabek tentunya ya memiliki akses yang tersedia dan lebih mudah. Dengan adanya internet yang memadai, maka akan mendorong konsumen ini untuk bisa memakai aplikasi StanGuard. Jadi saat konsumen ini mengakses internet di aplikasi StanGuard, ini akan membantu konsumen untuk mendapatkan informasi tentang gizi yang seimbang dan juga bagaimana pentingnya asupan nutrisi selama kehamilan dan pada masa pertumbuhan anak. Itu dapat diakses dengan standar. Nah, dengan ini akan memberikan pemantauan yang lebih mudah terhadap pertumbuhan dan juga perkembangan kesehatan janin. Lalu yang ketiga aspeknya ini pada bisnis levelnya, yaitu akan mengarah ke employed to busy. Artinya, jika dilihat dari tingkat kesibukan sudah pasti ya Jabodetabek ini kesibukannya ada yang masih pengangguran ataupun yang sibuk bekerja. Di sini pengangguran artinya standar dapat memadai konsumen yang tingkat kesibukannya ini yang menganggur ataupun yang sibuk bekerja. Jika kita lihat dari sudut pandang konsumen yang belum bekerja, mereka ini kan memiliki penghasilan yang tidak cukup baik ya untuk membiayai kehidupannya.
Nah, kondisi ekonomi seperti ini tuh dapat terbantu oleh penggunaan standar itu sendiri. Hal ini karena akses mendapatkan informasi mengenai pencegahan stunting itu sangat mudah, praktis, dan juga tidak memakan biaya yang tinggi. Lalu kalau kita lihat dari konsumen yang memiliki kesibukan yang tinggi. Nah, di sini mereka memang kebanyakan memiliki penghasilan yang sudah sangat cukup dibilang ya. Tapi bisa dikatakan waktu luang yang mereka punya ini menjadi sedikit. Nah, ini bisa membuat konsumen khususnya wanita hamil atau ibu-ibu yang masih bekerja menjadi tidak fleksibel apabila harus konsultasi secara langsung ke dokter. Namun hal ini tuh tidak menjadi masalah apabila menggunakan aplikasi standar. Nah, karena aplikasi ini tuh dirancang khusus secara modern dan juga fleksibel untuk digunakan di kalangan konsumen yang sibuk dengan karirnya. Jadi walaupun di tengah-tengah kesibukannya, maka sangat membantu mereka untuk memantau kesehatan guna mencegah adanya stunting. Boleh di next? Baik, setelah dijelaskan poin demografi dan juga geografi oleh rekan kami, sebelumnya pastinya kita tidak asing lagi nih terkait kecanggihan teknologi yang ada saat ini. Iya, benar. Sudah beredar di mana-mana terkait informasi maupun berita tentang apa saja dan salah satunya yang tidak kalah penting yaitu informasi seputar pola hidup sehat bagi kesehatan sang buah hati tercinta. Nah, jadinya di sini kami memberikan sebuah solusi serta panduan lengkap terkait permasalahan apa saja nih yang dimana informasi-informasi maupun pedoman dalam mengelola pola hidup yang sehat baik dari segi kesehatan sang buah hati maupun dari segi kesehatan sang ibu tercinta. Maka dari itu, tentunya kami perlu adanya sebuah upaya yang kuat nih dan efektif dari segi psikologis untuk menjalankannya itu. Nah, diantaranya itu yang pertama, itu ada karakteristik pengguna yang bertipe elite female, financial, dan juga mentally stable. Tentunya dari kalangan wanita dewasa hingga ibu hamil pastinya sangat membutuhkan sebuah suplemen nutrisi, teman-teman. Kehamilan untuk sang buah hati tercinta. Tidak mungkin untuk memberikan yang terbaik kepada sang buah hati kan? Maka dari itu, kami telah memberikan solusi yang bagus dan juga akurat untuk wanita dewasa, terlebih lagi khusus untuk kalangan ibu hamil. Dan kami juga tidak melupakan terkait target kebutuhan kami kepada kalangan yang memiliki finansial yang cukup ataupun yang standar, serta memiliki kesehatan psikologis yang sehat. Maka dari itu, informasi yang praktis tentang kehamilan mereka pasti akan sangat membantu. Poin kedua itu ada stunting awareness, yang bertipe besar, normal, dan juga kecil. Dari yang kita ketahui, tentunya stunting sudah tidak asing lagi nih dari kasus penyakit pada umumnya. Stunting juga sangat berbahaya bila tidak dicegah secepatnya. Terlebih lagi untuk kesehatan sang buah hati tercinta. Maka dari itu, kami memfokuskan sebuah solusi dan pedoman yang terkait dengan informasi stunting awareness dengan kriteria tinggi, normal, maupun pendek. Selanjutnya ada poin ketiga, itu ada interest atau sosial media aktif dan juga online shopper kriterianya. Tentunya kita sudah tidak asing lagi nih terkait tentang media sosial yang makin berkembang pesat saat ini. Terlebih lagi informasi apa saja maupun berita lainnya yang sudah beredar di kalangan kita. Maka dari itu, kami memberikan sebuah solusi dan juga yang akurat dan tepat beserta pedoman terkait kesehatan sang buah hati tercinta kepada ibu hamil yang lebih suka dengan hobi jual beli online ataupun bisa dibilang juga aktif di media sosial. Oke, penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Baik, terima kasih Fares atas penjelasan dari visit geografisnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai segmentasi dari behavior. Kita sudah tahu pasti bahwa stunting di kalangan balita Indonesia telah mencapai angka 24,4%. Dan itu telah menjadi perhatian yang khusus. Oleh karena itu, perlu upaya penanggulangan untuk mengatasi aspek seperti berikut. Yang pertama, online consultation use atau penggunaan konsultasi online dengan sering dan selalu.
Dalam mengatasi masalah stunting di kalangan balita Indonesia yang telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, penggunaan konsultasi online menjadi langkah atau solusi yang inovatif bagi para ibu hamil. Oleh karena itu, ibu hamil dapat mengakses StanGuard secara rutin untuk melakukan konsultasi online. Hal tersebut tidak hanya mempermudah akses terhadap informasi kesehatan, tetapi juga mengatasi kendala geografis dan kendala waktu yang mungkin dihadapi oleh ibu hamil, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil. Oleh karena itu, dengan sering mengakses layanan konsultasi online, ibu hamil akan mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan panduan gizi secara berkala. Dengan pengetahuan yang lebih baik mengenai kebutuhan gizi selama kehamilan, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran ibu hamil untuk mengadopsi pola makanan yang seimbang dan mendukung pertumbuhan gizi. Yang kedua, yaitu suplemen nutrition use, atau penggunaan suplemen gizi atau vitamin dengan sering dan selalu. Penggunaan suplemen gizi dan vitamin juga merupakan langkah yang penting dalam upaya pencegahan stunting. Ibu hamil seringkali memiliki kebutuhan gizi tambahan untuk mendukung pertumbuhan janin dengan optimal. Dengan menggunakan suplemen gizi, ibu hamil dapat memastikan bahwa asupan nutrisinya tercukupi. Penting untuk kita ketahui bahwa suplemen gizi tidak hanya bertindak sebagai pendukung, tetapi juga sebagai pencegahan kekurangan nutrisi yang dapat berdampak negatif pada pertumbuhan janin. Dengan mengintegrasikan penggunaan suplemen ke dalam rutinitas sehari-hari, ibu hamil dapat meningkatkan kualitas asupan nutrisinya, membantu mencegah stunting, dan menciptakan dasar kesehatan yang kuat bagi pertumbuhan anak sejak dini. Next. Nah, selanjutnya ada targeting. Targeting ini adalah langkah kedua dalam STP yang melibatkan pemilihan segmen pasar yang akan menjadi fokus utama pada strategi pemasaran. Pemilihan target dilakukan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan yang sama di antara anggota segmen tersebut. Segmen pertama yaitu demografi. Nah, untuk umur ditargeting, ini jauh lebih mengerucut dibanding segmenting di demografi yang pertama, yaitu 25-35 tahun. Dengan gender wanita dewasa, status pernikahannya menikah, dan status ekonominya menengah ke atas. Lalu ada geografi. Untuk targeting geografi, kita mengambil lokasi urban city atau Jabodetabek, di mana akses ke internetnya tersedia atau available. Nah, di sini kami memilih tingkat kesibukan di taraf sibuk, karena seperti yang sudah dijelaskan di segmen geografi sebelumnya, aplikasi ini dirancang secara modern dan fleksibel untuk digunakan di kalangan konsumen yang sibuk dengan pekerjaan atau karirnya. Jadi, walaupun di tengah-tengah kesibukan, aplikasi ini akan sangat membantu untuk memantau kesehatan guna mencegah adanya stunting. Yang selanjutnya ada behavior. Dari segi behavior, kami sangat mengharapkan pengguna online aplikasi kami adalah sering atau selalu. Dan salah satu dari banyaknya pencegahan stunting adalah pemakaian vitamin yang cukup pada ibu hamil. Kami mengharapkan ibu hamil menggunakan aplikasi kami untuk memantau penggunaan vitaminnya secara sering atau selalu. Yang terakhir ada psikografi. Di sini, di psikografi, kami menargetkan karakteristik pengguna, yaitu wanita dewasa, dengan kesadaran akan stunting yang tinggi. Nah, ibu hamil akan cenderung mencari tahu makanan sehat dan bergizi untuk perkembangan bayinya. Informasi akurat tentang gizi yang seimbang untuk bayi melalui akses aplikasi StanGuard. Ini juga menargetkan ibu hamil yang memiliki ketertarikan dengan sosial media serta online shop. Nah, dengan begitu, ibu hamil akan mudah mengakses informasi di aplikasi StanGuard atau media sosial lainnya, serta senang berbelanja secara online untuk kebutuhan vitamin yang diperlukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Bagian terakhir namun tidak kalah penting dari analisis STP ini adalah analisis positioning. Positioning ini bisa kita artikan sebagai bagaimana kita menempatkan produk kita dalam pasar yang sudah cukup tersaturasi di zaman yang modern ini. Nah,
tahapan yang terlebih dahulu dia harus dilakukan dalam analisis positioning ini adalah untuk menentukan atau merumuskan atau juga menuliskan sebuah positioning statement dari produk kita. Positioning statement ini dapat diartikan sebagai apa? Dapat diartikan sebagai sebuah deskripsi produk yang menggambarkan produk kita nih menawarkan apa sih, jasa apa bagi para penggunanya gitu. Nah, di sini sudah tertera atau tertulis positioning statement dari Standard yang akan saya bacakan. Sebagai perintis dalam perawatan kesehatan ibu hamil, Standard menawarkan layanan bantuan untuk memonitor kesehatan janin dan ibu melalui aplikasi yang inovatif. Dengan menerapkan teknologi modern yang berfokus pada keamanan dan kenyamanan, Standard memberikan solusi yang revolusioner melalui pengalaman monitoring yang tidak hanya akurat, tapi juga sederhana dan mudah untuk dipahami oleh khalayak umum. Kami berkomitmen pada inovasi dan kesejahteraan keluarga, senantiasa menjadi mitra terpercaya bagi setiap ibu yang mengutamakan perhatian khusus dan keamanan tanpa kompromi selama masa kehamilan mereka. Baik, untuk tahapan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai beberapa poin utama yang membedakan aplikasi Standard ini dengan aplikasi lain, atau kita akan membahas dari strategi positioning-nya dalam konteks pencegahan stunting. Poin pertama itu ada tujuan pemakaian yang jelas. Jadi, aplikasi pada Standard ini dapat memberikan informasi gizi yang penting dan berguna bagi ibu hamil. Nah, hal tersebut mencakup seperti nutrisi yang dibutuhkan atau diperlukan selama kehamilan untuk kesehatan ibu hamil dan perkembangan yang optimal bagi bayi yang dikandung. Nah, lalu aplikasi Standard ini juga bertujuan untuk memberikan panduan atau langkah-langkah yang tepat untuk mencegah stunting pada bayi yang sedang dikandung. Nah, pada poin kedua itu adalah ketepatan informasi gizi. Jadi, aplikasi Standard ini dapat memberikan informasi gizi yang tepat, akurat, dan dapat dipercaya kepada ibu hamil. Ketepatan informasi gizi ini sangat penting karena ibu hamil membutuhkan nutrisi yang spesifik dan tepat untuk menjaga kesehatan mereka sendiri dan juga mendukung perkembangan yang optimal bagi sang buah hati. Nah, yang poin ketiga itu ada akses mudah dan user friendly. Jadi, aplikasi Standard ini dirancang dengan menekankan kemudahan akses saat menggunakan aplikasi, atau dapat dikatakan bahwa aplikasi ini tuh sederhana dan dapat mudah dipahami sehingga pengguna aplikasi Standard dapat dengan cepat memahami cara menggunakannya tanpa kesulitan teknis. Nah, selain itu juga aplikasi ini diarahkan untuk dapat diakses oleh berbagai kalangan, termasuk anggota inti, anggota keluarga inti, dan juga keluarga diperluas. Nah, hal ini menunjukkan bahwa aplikasi Standard dapat memastikan bahwa informasi dan manfaat yang disediakan di dalam aplikasi Standard dapat dijangkau dan dimanfaatkan oleh semua anggota keluarga yang terlibat dalam perawatan ibu hamil dan bayi yang sedang dikandung. Nah, untuk poin selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kita masuk pada poin keempat, yaitu integration with healthcare service atau integrasi dengan pelayanan kesehatan. Jadi di sini itu aplikasi Standard terintegrasi dengan layanan kesehatan yang akan meningkatkan efektivitas dan juga aksesibilitas layanan kesehatan. Penggunaan Standard ini akan memudahkan ibu hamil ke layanan medis yang diperlukan seperti puskesmas ataupun dokter opkin. Nah, aplikasi ini itu dapat terhubung dengan sistem rekam medis elektronik untuk mengakses dan membagikan bagaimana informasi ini mengenai perkembangan dan juga kesehatan pada ibu hamil. Pada aplikasi Standard bisa menambah value profesional karena kesehatan untuk memberikan bagaimana perawatan yang lebih terinformasi dan juga terkoordinasi terkait pencegahan stunting. Ada pun beberapa fitur dalam Standard itu sendiri dapat terintegrasi
dengan sistem kesehatan dari adanya layanan konsultasi online dengan profesional kesehatan mengenai kesehatan ibu hamil dan juga untuk pencegahan stunting sejak dini. Nah, konsumen dapat dengan mudah mendiskusikan perkembangan kehamilannya tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan secara langsung. Selain itu juga udah terintegrasi terkait adanya edukasi untuk dipahami oleh ibu hamil ya. Hal ini tuh untuk meningkatkan kesadaran dan juga pengetahuan pengguna StandGuard mengenai berbagai hal yang harus diperhatikan selama masa kehamilan dan juga informasi gizi yang baik agar tidak adanya kasus stunting. Nah, dengan penggunaan aplikasi ini dapat memberikan solusi yang lebih holistik untuk mendukung bagaimana si kesehatan ibu hamil ini dan memudahkan mereka untuk mengakses layanan medis yang diperlukan. Kemudian pada poin kelima ini, strategi positioning merupakan monitoring and evaluation progress, artinya untuk pemantauan dan juga pengukuran progres. Di sini itu berarti aplikasi StandGuard memiliki fitur pemantauan dan juga pengukuran progres untuk membantu ibu hamil ini mengetahui perkembangan janinnya. Nah, pemantauan pertumbuhan janin seperti alat pengukur detak jantung janin ini memungkinkan ibu hamilnya tuh bisa mendengarkan detak jantung janin dan memantau pertumbuhan janin secara real time. Nah, pada StandGuard itu sendiri adanya grafik pertumbuhan. Di situ menampilkan grafik atau diagram yang bisa pertumbuhan janin ini dari trimester ke trimester. Ini tuh membantu ibu hamil untuk memahami bagaimana perkembangan fisik dan juga ukuran janin mereka. Nah, StandGuard ini tuh melakukan evaluasi terhadap efektivitasnya. Karena pada pengukuran indikatornya itu seperti pengetahuan ibu hamil, juga perubahan perilaku, dan juga pada hasil kesehatan janin dapat membantu untuk mengevaluasi dampak program dalam pencegahan stunting. Nah, penggunaan aplikasi ini memonitoring, mengukur, dan juga mengevaluasi harus dilakukan secara terus-menerus selama masa kehamilan. Karena untuk memastikan bahwa tindakan yang diperlukan dapat diambil dengan cepat apabila muncul potensi risiko stunting. Boleh next. Nah, selanjutnya kita masuk dalam perceptual map dari StandGuard. Jika kita lihat dari aplikasi yang sejenis dengan StandGuard, yang pertama ada Dokter, Halodoc, dan Halo Bumil. StandGuard merupakan aplikasi yang sangat terspesialisasi karena aplikasi tersebut menawarkan lebih banyak fitur lengkap, khususnya untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan janin. Selain itu juga, StandGuard menyediakan platform untuk menambah nutrisi kehamilan. Di sisi lain, Halo Dokter dan Halodoc terletak pada area yang lebih umum. Ini menandakan bahwa kedua aplikasi tersebut memberikan layanan kesehatan yang mencakup berbagai aspek dan pelayanan medis tanpa harus berfokus pada layanan konsultasi kehamilan. Keduanya memberikan layanan yang komprehensif untuk memenuhi berbagai kebutuhan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, Halo Dokter dan Halodoc dirancang untuk memenuhi kebutuhan kesehatan secara menyeluruh dan menawarkan solusi yang luas dan bersifat umum. Berikutnya itu ada Halo Bumil yang berada di sebelah kiri. Itu menandakan bahwa aplikasi tersebut memberikan fitur yang lebih terbatas dibandingkan dengan StandGuard, Halo Dokter dan Halodoc. Oleh karena itu, StandGuard merupakan aplikasi yang spesifik dengan berbagai fitur yang lengkap yang lebih banyak, dan sementara Halo Dokter dan Halodoc bersifat umum untuk kesehatan masyarakat, dan Halo Bumil merupakan aplikasi yang
lebih sedikit fitur dari ketiga aplikasi tersebut. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa StanGuard adalah aplikasi yang terspesialisasi dengan fitur yang lengkap untuk dapat membantu untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan janin di ibu hamil. Next. Oke, kemudian di sini kami menggambarkan seorang ibu muda berusia 25 tahun bernama Nadia. Nah, Nadia ini sangat peduli dengan kesehatan dan perkembangan janinnya. Sebagai seorang pekerja auditor, Nadia ini menghadapi kesulitan dalam mengelola waktu dan menyusun pola makan yang seimbang, serta memastikan bahwa janinnya mendapatkan nutrisi yang cukup setiap hari. Sebagai seorang ibu muda berusia 25 tahun, Nadia ini tentunya pengen memberikan hal yang terbaik gitu bagi keluarganya. Nadia seringkali merasa kewalahan terhadap informasi yang berlimpah dan juga waktu yang ia miliki ini terbatas. Belum lagi juga ketidakakuratan tentang apakah keputusan yang Nadia ambil ini benar-benar mendukung pertumbuhan janinnya. Nah, oleh karena itu, Nadia menggunakan aplikasi StanGuard karena Nadia sadar bahwa Nadia ini tidak memiliki waktu yang luang untuk memeriksakan kehamilannya ke rumah sakit. Dan juga kesadarannya terhadap penyakit stunting membuatnya harus menggunakan aplikasi ini untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai cara menyusun pola makan yang seimbang. Nah, setelah menggunakan aplikasi StanGuard, Nadia memberitahukan kepada suaminya bahwa ia ternyata dapat memeriksakan kandungannya tanpa harus pergi ke rumah sakit. Lalu, ia juga merekomendasikan hal ini kepada rekan-rekan kerjanya bahwa ia dapat mencegah penyakit stunting hanya dengan aplikasi StanGuard. Boleh next. Berikut adalah beberapa mockup dan prototipe dari produk kita yang yakni StanGuard. Nah, di gambar pertama sebelah kiri ada landing page-nya, yakni laman pertama yang akan ditampilkan atau interface pertama yang akan ditampilkan saat seorang pengguna membuka aplikasi ini. Lalu yang gambar kedua adalah tampilan layar atau interface saat pengguna atau setelah pengguna daftar atau login menggunakan menggunakan seluler ataupun akun Google. Nah, berikutnya. Next. Baik, itu dia presentasi sebuah aplikasi pencegahan stunting bernama StanGuard dari kelompok 1 kelas manajemen C. Saya, Rifki, berharap semoga ke depannya permasalahan stunting di Indonesia dapat dicegah dan juga diatasi. Saya Rifki dan juga teman-teman dari kelompok 1 undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.